alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Ketika bepergian maka tidak dosa untuk mengqashar sholat dari 4 menjadi 2 rakaat dengan memenuhi persyaratan yang ada. Perjalanannya bukan karena untuk maksiat. Tujuan dari awal bepergian bukan karena maksiat, tapi perjalanan yang diperbolehkan. Minimal perjalanan yang diperbolehkan. Adapun di tengah jalan ada godaan terus kepleset maksiat, ini tidak menghilangkan rukhsah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Yang kedua, perjalanannya adalah masafatul qasr, ya, sekitar 82 km. Ada mengatakan 90, ada mengatakan 100 takribi. Jadi masafatul qasr itu takribi. Nah, qashar sholat dengan jamak itu hukum yang berbeda. Artinya seorang yang qashar tidak harus menjamak sholat. Seorang yang menjamak sholat tidak harus mengqashar sholat. Bisa jamak qashar, bisa hanya jamak saja. In khiftum, lamun wedi sira kabeh, ayaftinakum ing yento mitnah, neror, nakut-nakuti, mengancam ing sira kabeh, ayanalukum tegese merkolehake ing sira kabeh, ngenake ing sira kabeh bimakruhin kelawan perkara kang makruh, takut diteror, takut diancam, takut pada suatu yang membahayakan yang dilakukan oleh sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina. In khiftum ayaftinakum iku bayanun penjelasan lil waqi'i maring kejadian. Jadi qaid in khiftum, jika kamu bepergian maka enggak dosa untuk melakukan qashar sholat jika kalian semua ini takut atau diancam, diteror oleh orang-orang kafir musuh, kafir harbi. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, ini adalah bayanun lil waqi', untuk menjelaskan kejadian pada saat itu. Jadi kasustik, bayanun lil waqi' kasustik. Pada saat itu ada ancaman, ada teror, ya, ada peperangan dari orang-orang yang memusuhi, orang-orang kafir yang memusuhi Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kasustik. Karena kasustik nggak boleh diambil mafhum mukhalafah. Artinya apa? Artinya qashar sholat meskipun perjalanan ini perjalanan yang aman, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, nggak ada teror, nggak ada ancaman, ya, maka tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Idza kain dalam waktune mengkono-mengkono
Idzaka ing dalem wektune mengkono-mengkono ya. Perjalanane Kanjeng Nabi lan para sahabat. Fala mafhuma maqara ono mafhum iku maujud lahu kadue in khiftum ayaktinakumul ladzina kafaru. Ya, jadi nggak bisa diambil mafhum mukhalafah. Ada mantuk suatu yang dijelaskan oleh ibarat teks ayat, ada mafhum suatu yang diambil kepahaman dari suatu ayat. Mafhum, ada mafhum ya, apa mukhalafah, ada mafhum sing muafik, mutobik atau aulawi. Nah ini nggak bisa diambil mafhum mukhalafah. Syarat mafhum mukhalafah, syaratnya apa? Syaratnya ayat tadi tidak libayanil waqi'. Syaratnya kalau libayanil waqi' kasustik, nggak bisa diambil mafhum mukhalafah. Terus kaidah itu diperkuat oleh wa bayanat lan jelasake apa sunatu sunah anal murada sak temene ing sak temene perkara kang den karepake bisa pari kelawan perjalanan wa bayana anal murada iku bisa pari kelawan perjalanan anal murada ing sak temene kang den karepake kelawan wenangi kosor antak suruh minas sholah iku bisa pari kelawan perjalanan atau wili kang dawa masa fatul kosor bahasanya fikih. Wahya utawi safar tawil iku arba'atu burdin ya, patang barit. Wahya utawi arba'atu burdin iku marhalatani rong marhalah. Wa yukhadhu lan den alap min qauli saking dawe Allah falaisa alaikum junahun apa ana sak temene antak suru minas sholah iku rukhsatun rukhsah la wajibun dudu wajib ya. Jadi ada dua pelajaran dari sisi usul fikih. Yang pertama, in khiftum ayaktinakum nggak boleh diambil mafhum, sehingga perjalanan bepergian baik untuk perang ya, menghadapi musuh atau untuk apa, ataupun untuk perdagangan atau untuk berkunjung silaturahim, intinya perjalanan yang diperbolehkan, maka diperbolehkan asalkan sudah masa fatul qasr, safar tawil, 2 marhalah, 4 burud, maka boleh untuk qasar. Yang kedua, adanya qasar ini bukan kewajiban tapi merupakan rukhsah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu ya, nah, menurut Imam Abu Hanifah wajib, rukhsah itu wajib. Kalau sudah masa fatul qasr, safar tawil ya, melakukan qasar itu wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah.
landasan Imam Syafi'i dari ayat ibarat teks falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa. Tidak ada dosa berarti boleh. Itu. Dalam hal ini, cuma dalam bab sa'i juga redaksinya pakai falaisa alaikum junahun. Ya. Diperkuat oleh dalil yang lain melihat asbabun nuzul ya pada ayat sa'i. Jadi asbabun nuzulnya kalau bab sa'i itu para sahabat, sebagian sahabat merasa gak enak, merasa dosa ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Itu karena apa? Pada saat itu di Safa dan Marwah ada berhala, peninggalan jahiliyah. Sehingga disebutkan falaisa alaikum junahun ayat tawafu. Enggak ada dosa bagi kalian untuk sa'i tawaf, di situ maksudnya sa'i. Yaitu karena ada asbabun nuzul. Kalau orang tidak melihat asbabun nuzul itu, ya, nanti mempunyai pengertian sa'i itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Padahal merupakan bagian daripada rukunnya ihram haji ataupun ihram umroh. Nah itu, jadi di situ pentingnya usul fikih nanti di situ, ilmu Al-Qur'an asbabun nuzul ya di situ. Ya. Sehingga menurut Sayyidah Aisyah kalau nggak tahu asbabun nuzul ini biar bisa menjadi salah paham. Seperti yang terjadi pada zaman Sayyidah Aisyah, ada orang mengatakan punya anggapan sa'i itu tidak wajib karena nggak memahami asbabun nuzul ayat tersebut. Innal kafirina satemne pira-pira wong kafir iku kanu ana sapa kafirin laku maring sira kabeh ku aduan musuhi mubinan kang pertelo. Ya, orang-orang kafir ini adalah memusuhi umat Islam, orang-orang kafir harbi ya. Jadi ada kafir yang memusuhi umat Islam, ada kafir yang damai. Yang dalam konteks ini tentunya adalah kafir-kafir harbi. Orang kafir non muslim yang ada di Indonesia ini ya dilindungi oleh negara, sama-sama warga negara Indonesia, tidak termasuk dalam ayat ini. Bainal adawati ing dalam antarane bayinul, bukan baina, bayinul adawati kang pertelo permusuhane. Bayinal adawati jelasake mubinan berarti harus dibaca nasab. Bayinal adawati kang jelas oleh mungsuhane. Wa idza kunta wallahu a'lam bissawab wa ilail marji wal ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma